Halo Tribuners, jumpa lagi. Perbincangan kita kali ini akan membahas seputar kesenjangan antara pulau-pulau di Indonesia dengan Pulau Jawa. Seperti yang kita tahu, Pulau Jawa memiliki infrastruktur yang lebih memadai dengan perkembangan ekonomi dan pendidikan yang lebih maju dibandingkan pulau-pulau lain. Sebenarnya apa yang mendasari perbedaan antar pulau ini? Bersama saya telah hadir Dr. Haryono Rinardi dari Universitas Diponegoro Semarang. Langsung aja kita sapa. Halo Pak Haryono, gimana kabarnya? Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah semuanya Mbak sehat. Ini tadi untuk persiapan, jadi biasanya kalau hari Jumat saya mandinya agak siang karena WFH. Oh iya, ini perkuliahan di rumah mandi. Semua aja. Iya, saya perkuliahan, jadi untuk Anda saya mandi lebih awal. Oh, terima kasih sekali kami. Oh iya Pak, ini kan kita mau membahas mengenai ini ya Pak ya, kesenjangan antar pulau yang di Indonesia ini. Sebenarnya saya itu penasaran, kenapa di Jawa itu infrastrukturnya bisa lebih maju dibandingkan pulau lain? Nah, ini kan kita telisik dari sisi sejarah ya. Ini ternyata dari era kolonial, itu kesenjangan ini sudah terjadi. Bahkan dari sebelum kolonial ya, prakolonial, itu bisa diceritakan sedikit Pak sebelum sebelum VOC, sebelum Belanda itu masuk. Katanya kan kalau yang di Pulau Jawa itu kan dia fokusnya itu ke pertanian, sedangkan di pulau lain itu hanya perladangan dan sebagainya. Dan itu kan ada pertukaran ini ya, pertukaran barang antar pulau itu atau gimana gitu, bisa diceritakan sedikit Pak di sini Pak. Baik, iya kalau kita bicara kesenjangan, khususnya Jawa luar Jawa itu sebetulnya sudah muncul sejak lama itu ya. Dua-duanya menghasilkan sejak masa prakolonial, dua-duanya menghasilkan komoditi yang diperdagangkan di dunia internasional meskipun berbeda. Jawa pada dasarnya secara ekologi itu punya ekologi sawah. Luar Jawa adalah ladang. Sawah itu dicirikan dengan penduduknya relatif lebih padat, kemudian teknologi relatif ya lebih maju, secara sosial struktur masyarakatnya lebih kompleks. Sementara luar Jawa cenderung agak kebalikannya. Luar Jawa itu lebih penduduknya jarang, wilayahnya lebih luas, kemudian secara dari sisi kemasyarakatannya, sosialnya, strukturnya relatif lebih sederhana. Kalau Jawa itu bukan hanya wong gede, wong cilik, di antara wong cilik itu masih terbagi lagi gitu ya. Kan itu. Nah, tadi saya mengatakan kebalikannya dari Jawa. Nah, sawah, ekologi sawah itu menghasilkan namanya sawah, bahan pangan, food crops. Ekologi ladang menghasilkan cash, satunya lagi tanaman pangan, satunya lagi tanaman perdagangan. Dua hal yang sama-sama dibutuhkan dalam perdagangan internasional, tetapi nanti kelihatannya efeknya agak berbeda. Kenapa? Karena saya tadi mengatakan di bagian awal, secara sosial itu sedikit lebih kompleks ya, relatif lebih kompleks. Nah, dalam kenyataannya, tadi saya sudah matur kepada jenengan, dua-duanya ini merupakan komoditi perdagangan internasional. Ya, dua-duanya diperdagangkan, beras itu dibawa ke Malaka, rempah-rempah atau hasil-hasil tanaman ladang juga dibawa ke Malaka ya, karena Malaka itu pelabuhan transito, kota transito, dia tidak menghasilkan beras. Dia mendapatkan beras dari Jawa, kemudian juga dari Sulawesi. Tetapi kemudian permasalahannya selama masa tradisional, sebelum kedatangan bangsa Barat, itu Jawa relatif lebih, saya tadi sudah mengatakan, relatif lebih ekologi sawah relatif lebih kompleks secara sosial. Pada kenyataannya, di sepanjang pesisir pantai utara Jawa itu sudah tumbuh berkembang kota-kota bandar dagang internasional, mulai dari Sunda Kelapa sampai Surabaya. Nanti ketika Sunda Kelapa ditaklukkan oleh Demak, muncul Banten. Sunda Kelapa masih ya, muncul Banten.
ada Jepara, ada Tuban, ada Gresik, Surabaya, merupakan bandar-bandar niaga internasional yang kaya, ya, melebihi luar Jawa. Nah, padahal yang dibutuhkan itu sebetulnya hasil ladang. Pertanyaannya kenapa hasil ladang, khususnya yang kemudian dikenal sebagai rempah-rempah. Rempah-rempah itu cengkeh, pala, kemudian ditambah dengan cengkeh, pala, bunga cengkeh, ditambah dengan lada-lada dari Indonesia Barat. Lampung menghasilkan lada, Banten juga, karena Lampung itu dikuasai Banten, Banjarmasin juga menghasilkan lada, kemudian pantai timur, pantai barat Sumatera, khususnya Aceh, itu penghasil lada. Tetapi secara real Jawa lebih kaya. Jadi itu sebetulnya ketimpangan itu sudah muncul sejak masa sebelum kedatangan Barat. Kenapa? Ya ini barangkali yang mungkin lama tidak kita sadari bahwa dalam perdagangan internasional rempah-rempah plus nanti beras itu sebetulnya pedagang Jawa yang memegang peran. Karena pedagang Jawa lah yang menghubungkan antara Indonesia Timur dengan Maluku. Jadi pedagang Jawa itu membawa beras sama kain ke Maluku untuk ditukar dengan cengkeh dan pala. Kemudian dibawa ke Malaka. Di Malaka nanti ditukar dengan barang-barang mewah dari India, dari Cina, kain cita, porselin, sutra, termasuk juga sebenarnya gading dan sebagainya. Nanti dibawa ke Jawa, dibawa kemana? Ke beberapa tempat di Jawa ditukar dengan beras, untuk dibawa ke Maluku, mohon maaf. Itu, pedagang Jawa mendapatkan keuntungan yang besar dari situ. Pedagang dan penguasa Jawa ya, karena penguasa juga bertindak sebagai penyokong perdagangan. Itu Mbak Vio. Oh iya Pak. Kemudian kan kesenjangan ini diperparah dengan datangnya bangsa Barat ke Indonesia. Entah itu abad 20 itu VOC dari Belanda. Nah, itu bagaimana kondisinya saat itu? Apakah kedatangan mereka berpengaruh besar pada kesenjangan antar pulau yang di Pulau Jawa dengan pulau-pulau lain, terutama Maluku sebagai penghasil pala, gitu ya Pak? Ya, pala dan cengkeh. Sedikit saya mohon maaf, saya ingin membetulkan untuk Anda. Monggo. Pertama yang datang itu Portugis. Yeah. Portugis itu 1511 sampai di Malaka, menguasai Malaka 1513 sampai Maluku. Kemudian satu abad kemudian 1596 bangsa Belanda sampai ke Banten. Nah, dua-duanya agak berbeda. Nanti efeknya juga yang berbeda. Bangsa Portugis datang ke wilayah Asia itu didorong oleh 3 hal. Itu pelajaran yang saya hafal sejak saya SMP. Gospel, Gold Glory. Jadi mereka ingin menyebarkan agama Kristen karena habis berperang dengan orang-orang dinasti Umayyah yang sempat berkuasa di Spanyol, kemudian mendapatkan kejayaan gold dan mendapatkan kejayaan glory serta mendapatkan keuntungan gold. Nah, kedatangan orang Portugis tidak begitu karena tidak begitu membawa pengaruh, ya, kecuali perubahan rute-rute perdagangan yang menyebabkan berkembangnya beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Sumatera, pantai barat Sumatera dan Banten. Tetapi lain dengan Belanda. Belanda itu hanya semata-mata ingin mendapatkan kekayaan. Mereka mendapat keuntungan. Nah, karena itu mereka mendirikan VOC agar persaingan di antara sesama pedagang orang Belanda itu bisa dikurangi. Nah, kesenjangan mulai muncul justru sebetulnya dalam anggapan saya ketika Belanda itu memulai memindahkan VOC pada awal abad ke-17 markas besar mereka dari Ambon ke Batavia. Nah, perubahan ini menjadikan Batavia itu menjadi jauh lebih berkembang karena Batavia menjadi tempat berkumpulnya kapal-kapal dagang Belanda,
kemudian tempat berkumpulnya orang-orang Belanda, semua itu terpusat di Batavia. Nah, efeknya adalah Batavia menjadi jauh lebih berkembang. Tetapi dari sisi yang lain adalah juga mengatakan Batavia atau yang kemudian di Jakarta, itu yang pertama kali dijajah oleh Belanda. Itu. Nah, ini nanti berlanjut ketika satu abad berikutnya ketika BOC itu bangkrut, digantikan oleh pemerintah Belanda sendiri secara langsung. Jadi yang berkuasa awalnya itu bukan pemerintah Belanda, hanya VOC. VOC itu perkumpulan dagang, perkumpulan pedagang-pedagang Belanda. Ketika bangsa Barat, ketika pemerintah kolonial Belanda berkuasa di Indonesia, lebih-lebih ketika itu mulai Daendels, ya, Daendels ketika berkuasa, nah itu sebetulnya mulai kesenjangannya itu bukan hanya mulai, kalau saya mengatakan awalnya itu hanya mintip-mintip gitu, ini mulai kelihatan. Daendels itu yang membangun jalan pos yang pertama. Jadi kalau kita bisa menikmati perjalanan dari Cirebon, pantai utara Jawa sampai ke Surabaya itu jasanya Daendels karena Daendels membangun jalan raya Anyer sampai Manarukan itu Anyer tidak Panarukan. di Surabaya, di wilayah Jawa Barat itu tidak lewat pantai utara, tetapi dia memutar lewat Bandung, ya, karena di pantai utara itu di wilayah-wilayah Pamanukan, itu Ciasem dan sebagainya, itu banyak tanah-tanah partikelir sehingga dihindari. Nah, itu kan pembangunan pertama infrastruktur yang besar-besaran di Jawa, ya, meskipun juga korbannya juga banyak. Tetapi pada sisi yang lain itu menjadikan wilayah Jawa itu terhubung. Kemudian nanti secara bertahap disusul pembangunan fasilitas pelabuhan. Gitu. Nanti ketika tanam paksa itu lebih hebat lagi itu. Oke, berarti kan ini kan infrastruktur itu mulainya pada zaman Daendels dan itu nanti meningkatkan perekonomian di Pulau Jawa sendiri. Sedangkan di daerah lain di Pulau Jawa atau pulau-pulau seperti Sumatera yang tadinya menjadi markas VOC di Ambon, itu apa Pak yang terjadi di sana? Apakah mereka masih memproduksi atau gimana gitu Pak? Begini, kalau meningkatkan perekonomian belum tentu karena tujuannya adalah untuk militer. Jadi dibangun jalan pos untuk agar komunikasi antar wilayah di Jawa itu bisa lebih lancar, ya. Nah, di luar Jawa, Pak Panjenengan tadi bertanya, bagaimana dengan perkembangan di luar Jawa? Di luar Jawa agak Belanda kurang memberikan perhatian ketika Belanda itu tadi saya sudah mana? Belanda itu datang ke Indonesia tujuannya untuk mencari kekayaan. Ketika rempah-rempah, khususnya cengkeh yang saat itu dianggap sebagai lada itu mahal, cengkeh itu juga mahal karena itu bahan-bahan yang eksotis ya. Ketika kemudian yang di Indonesia kan bukan hanya Belanda, awalnya Portugis. Nah, ketika cengkeh itu mulai mendapat saingan dari Zanzibar, maka harganya itu perlahan-lahan jatuh, Mbak. Zanzibar dikuasai Portugis, Zanzibar dulu tangan Jika, kemudian keduanya bergabung menjadi Tanzania. Nah, harga rempah-rempah itu kemudian jatuh pada abad ke-8, abad ke-19, akhir abad 18, awal abad ke-19, sehingga Belanda tidak lagi mulai memperhitungkan wilayah luar Jawa. Bahkan sampai awalnya luar Jawa itu tidak begitu dianggap lah sama Belanda. Baru nanti ketika akhir abad ke-19, awal abad 20, di luar Jawa mulai diketemukan bahan tambang, dan misalnya timah itu sudah awal ada di Bangka, kemudian di Aceh itu Sumatera bagian utara, ada juga di Sumatera Selatan ada minyak bumi, kemudian ada juga minyak bumi juga di Kalimantan. Belanda mulai menaruh perhatian karena melihat ada keuntungan. Ditambah satu, ketika James Brooke sampai ke Kalimantan Utara, dia mendapatkan Sarawak, ya, dia diangkat sebagai raja muda di sana. Nah, Belanda mulai takut bahwa penguasaan secara formal saja itu tidak cukup menghadapi Inggris, ya harus ada penguasaan secara real. Baru setelah itu ada perhatian, tetapi perhatiannya masih tidak cukup. Nanti kan kelihatan
Kenapa saya mengatakan tidak jebol? Karena Belanda mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari tanam paksa. Itu tanam paksa itu sekaligus juga sebetulnya disitulah pembangunan infrastruktur pertama di Jawa itu berkembang secara luar biasa. Karena tanam paksa itu butuh satu, pembangunan irigasi, ya, terutama untuk tebu. Untuk tanaman tebu itu yang nanti menjadi andalannya, ya. Setelah sebelumnya kopi, kemudian tebu. Ketika ini ditanam, tebu itu mirip dengan padi. Ketika masih muda butuh air, ketika sudah tua, airnya itu mereka nggak butuh. Mau otomatis, mau tidak mau harus membangun sarana irigasi yang baik. Kedua, tebu ini nilai tambahnya tinggi. Untuk membangun tebu, untuk membuat tebu dari gula menjadi gula, itu harus dibangun pabrik. Satu. Nah, pabrik ini pasti agak sedikit terpisah dengan kebun-kebunnya, maka dibangun sarana transportasi dari ladang tebu, kebun tebu ke pabriknya. Nah, pabrik ini kemudian harus dibawa untuk diekspor ke pelabuhan. Jadi ada rentetan pembangunan infrastruktur. Dan juga dalam beberapa kasus, misalnya Elson itu menyebutkan bahwa tanam paksa tebu itu memberikan ada dampak positifnya bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Ya karena apa? Ya karena pekerjaannya lebih banyak dan memang dibayar itu. Nah, tapi lain lagi dengan kopi. Kalau kopi itu agak berbeda. Kopi di pegunungan, penduduknya dipindah ke pegunungan, ya, disuruh nanam, nanam, nah itu kan lebih banyak perkosone nih kopi itu. Oh gitu, berarti untuk saat itu mulai abad ke-17 ya Pak ya, kalau saya tadi ya? Bukan 17. Kalau yang tanam paksa? Abad ke-9. Tanam paksa itu abad ke-9, 1830. Iya. 1830. Nah berarti mulai saat itu, 1870. Iya, mulai saat itu pembangunan infrastruktur makin berkembang, sedangkan di luar Jawa sendiri tidak ada pembangunan, kalau bisa saya bilang kayak gitu ya Pak? Iya, karena Belandanya nggak memperhatikan gitu. Ya, perhatian Belanda, saya tadi sudah matur bahwa Belanda itu memberikan perhatian pada yang bisa menguntungkan. Maka itu Sumatera Barat yang ada jaringan kereta api, lah itu Belanda sebetulnya berkuasa, memperhatikan aja gitu. Di Sumatera Barat itu kan Belanda tertarik dengan batu bara. Palembang juga iya, Bukit Asam ya, batu bara itu Ombilin itu. Di Sumatera Utara dulu itu Sumatera Timur itu kan luar biasa, ada juga kereta api karena di Sumatera Utara adalah kantong perkebunan yang besar di luar Jawa. Nah, tetapi di Jawa sedang luar biasa sebetulnya. Batavia itu kota modern yang luar biasa. Ya. Mungkin saingannya barangkali hanyalah Singapura sedikit, kemudian Pulau Penang. Ya, atau nanti muncul Manila karena yang punya tram pertama itu di tempat lain belum, itu Batavia sudah punya jaringan kereta api ya, tram juga ya sebelum menjadi kereta api itu berkembang ya untuk tanam paksa. Jalur Purwosari dulu itu yang pertama itu dari Purwosari Mbak, karena panjenengan kalau asal di Solo sampai ke Boyolali itu jalur yang pertama Mbak, tram. Nah, tram itu seperti kereta, memang kereta, ada gerbongnya, tetapi ditarik kuda. Nah, itu saya mikir lagi nek keretanya mandek iki piye carane. Baru kemudian kasih mesin. Nah, jadilah kereta api. Awalnya masih ditarik kuda. Jalur pertama itu Jawa Tengah, Purwosari ke Boyolali. Pulang pergi. Nah, jenengan ini sedikit info yang agak di luar konteks itu. Kenapa orang kita itu, orang-orang Jawa itu kok seneng kalau sudah naik haji seneng dipanggil Mbah Kaji, Lek Kaji, Dek Kaji, dan pakai peci itu kaji itu ya. Yeah. Itu ternyata ketika orang-orang Indonesia itu naik haji, itu status sosialnya bukan lagi penduduk pribumi, Mbak. Tapi naik menjadi timur asing kelas 2. Kalau naik kereta ini juga dibedakan, Mbak. Mereka bisa naik yang di gerbong kelas 2-nya. Kalau orang-orang Jawa kelas 3. Nah, ini gitu.
Kan saya itu selalu heran ketika kecil, kenapa kok munggah kaji ketika pulang itu senang pakai pakaian apa atribut hajinya itu senang. Kalau dipanggil haji juga senang. Kalau enggak dipanggil haji bisa bisa apa ya setengahnya sewot lah gitu kan ketika saya kecil itu saya memperhatikan gitu. Kalau sekarang kayaknya sudah agak jaga kan gitu ya. Ada saudara saya naik haji gitu ketika dipanggil ya dikaji, wah senengnya karuan gitu. Ternyata itu. Jadi saya menemukan itu, saya telusuri gitu, saya membaca itu, haji itu boleh naik di kelas 2. Kenapa? Atau saya telusuri lagi, oh iya sebabnya. Karena kalau sudah haji itu strata sosialnya adalah timur asing. Jadi boleh naik di kelas 2 kan gitu. Itu Mbak. Nah, pembangunan infrastruktur ini kan awalnya ya sebetulnya pemerintah kolonial untuk membangun bagi kepentingan mereka sendiri, yaitu misalkan pelabuhan yang di Jawa kan pelabuhannya kan 3 yang besar ya, Jakarta, Surabaya, Semarang, Surabaya, Barat, Tengah, Timur. Nah, pelabuhan-pelabuhan ini digunakan sebagai pintu gerbang wilayah-wilayah pedalaman untuk mengangkut hasil-hasil tanam paksa. Kan hasil tanam paksa itu dibawa ke Belanda untuk dijual. Yang paling hebat nanti adalah kopi awalnya, kemudian gula. Ya. Itu dibangun karena itu. Nah, dibangun, makanya berkembanglah Batavia itu berkembang luar biasa, Semarang juga berkembang, Surabaya. Ditambah lagi kalau Surabaya itu industrinya luar biasa, karena di situ ada Angkatan Laut Belanda dipusatkan di situ. Di pelabuhannya Kalianget, kalau Tanjung Priok. Nah, apa kaitannya antara industri dan tanam paksa dan kemudian juga sedikit angkatan laut? Tanam paksa itu membutuhkan beberapa peralatan yang mau tidak mau harus didapatkan dari sektor industri. Misalkan saja sederhana, tadi saya sudah membicarakan tram ya, untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan, mengangkut para pekerjanya, khususnya orang Belanda. Tetapi bagaimana dengan misalkan untuk irigasinya, pintu air. Pintu air itu biar awet harus dari besi, Mbak, baja. Nah, dibutuhkanlah bukan hanya sekedar apa ya, namanya apa pandi, bukan itu, lebih dari itu. Jadi besi bajanya harus kuat. Maka muncul perlahan-lahan muncul apa industri pengecoran logam. Angkatan laut juga, angkatan laut itu kan kapal-kapalnya perlu perbaikan. Muncul bengkel-bengkel reparasi yang awalnya hanya untuk melayani angkatan laut, kemudian melayani juga untuk kepentingan tanam paksa. Karena nanti jalur di Surabaya itu awalnya jalur tram itu Malang-Surabaya itu. Jalur kereta apinya Malang-Surabaya. Nah, awalnya itu. Dari situ kemudian berkembang. Makanya secara relatif Jawa di abad ke-19 jauh lebih maju. Dia meninggalkan. Meski sebetulnya pada masa prakolonial pun Jawa itu juga saat itu sudah mengatakan juga sudah berkembang karena menikmati keuntungan. Orang Jawa itu pedagang perantara, perdagangan rempah-rempah dari Maluku. Nah, kalau pedagang sama petani pasti kan lebih kaya pedagangnya, toh Mbak? Iya. Nggak mungkin petaninya sing kaya, kecuali petaninya ngerangkap pedagang. Ya, pedagangnya pasti kaya. Ya, sampai ya kalau saya balik ke awal itu kan Singapurnya zaman dulu itu kan Malaka. Pedagang-pedagang Malaka itu punya kantor cabang, seakan-akan kantor cabang, ya saya mengatakan itu di beberapa tempat. Gresik itu salah satunya. Ya, karena dari Gresik lah nanti pelayaran menuju ke Maluku, mendapatkan beras dari Jawa dibawa ke Maluku, di sana ditukar. Ya, dan kain. Kain apakah kain kasar untuk kelas bawahnya atau kain-kain yang halus untuk para elitnya ditukar di Maluku dengan rempah-rempah dibawa ke Malaka. Saking makmurnya kan gitu. Kalau dalam Bapak Tanah Jawi itu juga disebutkan bagaimana makmurnya Jepara, Ratu Kalinyamat itu kaya. Ya, karena dia pedagang juga. Ingat Jepara juga yang menyerang ke Malaka. Nah, ini kan kemudian berlanjut. Batavia oleh VOC dijadikan markas besar. Ketika Belanda berkuasa secara resmi, Batavia juga tetap markas besar. Ketika tanam paksa, nah itu dasarnya adalah penguasaan di Jawa.
Nah ya ini menarik ini. Berarti kan bisa saya bilang ya Pak ya, kalau meningkatnya infrastruktur di Jawa itu awalnya dari perdagangan. Entah itu perdagangan antar pulau, kemudian nanti Ya, era kolonial datang, itu juga mereka fokusnya ke perdagangan, sehingga berkorelasi ke lain-lainnya, entah itu pembangunan infrastruktur, pembangunan industri, dan sebagainya. Nah, ketimpangan ini masih berlanjut pada era setelah kolonial. Nah, di situ penggambarannya seperti apa Pak kira-kira? Yang setelah era kolonial itu? setelah era kolonial, ya sebelumnya saya ingin bahas sedikit Iya, monggo. sebelum masih di era kolonial. Jadi Belanda itu memusatkan kekuasaannya di Jawa, ya hampir segalanya, Mbak. Sehingga ketika satu contoh aja misalkan yang barangkali jenengan agak orang nggak lupa, yang namanya Undang-Undang Agraria pertama itu buatan Belanda, Agrariswet, ya, Akten Sabentah 1870. Itu dilakukan di Jawa. Orang Jawa yang menderita karena semua tanah yang tidak ada pemiliknya adalah tanahnya pemerintah. Nah, Undang-Undang Agraria tidak dijalankan di luar Jawa. Belandanya nggak berani, nanti berantem mereka. Ya, ya di samping memang kekuasaannya belum terbina secara kuat di luar Jawa. Ya, hanya beberapa kantung, misalnya Padang, ya, Bengkulu, Sumatera Utara. Ya. 1870 itu Aceh masih merdeka. Ya, Kalimantan itu baru pucuk-pucuknya saja, pedalamannya enggak berani mereka mengklaim gitu. Nah, semua kekuasaannya di Jawa sampai-sampai yang dipajaki itu tuh orang Jawa. Pajaknya itu dulu bukan pajak penghasilan, kurang ajar Belanda gitu, pajaknya pajak tanah. Yang punya tanah kan orang Jawa. Iya. Karena Belanda itu juga tahu yang maksudnya mencoba melindungi kalau tanah boleh diperjualbelikan, orang asing boleh beli tanah, nanti semuanya dikuasai oleh orang asing. Maka yang diperbolehkan adalah menyewa sampai 99 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 99 tahun. Nah, efeknya adalah karena semua kekuasaan dipusatkan di Jawa, maka yang dibangun juga di Jawa, meskipun untuk kepentingan dia, pembangunan kota-kota, misalnya kota-kota kolonial. Semarang itu disebut itu kota kolonial, Mbak. Karena dibangun sebagai tempat kekuasaan Belanda di Jawa Tengah. Kalau di Solo itu kan kota ibu. Iya. Kota ibu kalau Semarang itu ibu kota Jawa Tengah. Kalau Solo itu kota ibu karena ibunya ada di sana waktu zaman Orde Baru. Oh iya. Sampai. Maka yang dibangun itu Solo loh, Pak. Orde Baru itu bandara internasionalnya di Solo, pusat kebudayaannya di Solo. Semuanya di Solo itu bukan di Semarang. Semarang itu kota kolonial itu sebetulnya. Karena dibangun kepentingan kolonial. Kota-kotanya besar itu, makanya kota-kota besar ada di Jawa karena juga tadi saya mengatakan ekologi sawah itu penduduknya lebih banyak. Memang penduduknya lebih banyak di sini. Nah, ini ketika dibangun ini, nah ini terus berlanjut meskipun nanti ada kena depresi ekonomi 1930. Itu semuanya kena. Nah, ketika baru mulai pulih, ada Perang Dunia Kedua berlanjut dengan Perang Kemerdekaan. Nah, di perang kemerdekaan ini semuanya porak-poranda gitu ya, porak-poranda ya. Meskipun Belanda mencoba kembali itu sebetulnya ingin menguasai perkebunan itu. Akan tetapi sisa-sisa dari masa-masa sebelumnya itu masih ada. Kalau jenengan jalan-jalan aja lah ke pesisir utara itu, pabrik-pabrik gula itu kan mesti tahunnya lama-lama. Tahunnya lama-lama, pasti jelas tahun Belanda gitu. Nah, bagaimana di luar Jawa? Di luar Jawa, mohon maaf, perang kolonial itu seakan-akan memang terpusat di Jawa. Aceh Belanda nggak berani masuk di sana. Nah, sedikit hanya di Sumatera Utara, pantai timur Sumatera ya, karena memang perkebunannya di sana, Belanda di sana. Kemudian di Sulawesi itu Belanda menghadapi perlawanan, tetapi mereka bisa mengawasi dengan korban yang luar biasa. Nah, selama awal kemerdekaan, semua perhatian itu di Jawa. Kalau tidak salah kemarin itu saya sempat melihat di ILC itu bagaimana Pak Ustadz Abdul Somad mengatakan Minang itu menghasilkan Pak Hatta, Agus Salim, Syahrir dan sebagainya. Saya mengakui Minang punya nasionalis kaum nasionalis dari Minang pada awal-awal kemerdekaan luar biasa, tetapi mereka di Jawa loh. Ya, jadi perhatiannya masih di Jawa begitu.
perhatiannya masih di Jawa, ya. Meskipun, nah ini nanti yang menjadi permasalahannya lagi. Luar Jawa itu tadi saya mengatakan mempunyai, karena ekologinya ladang, mempunyai perkebunan-perkebunan yang baik itu perkebunan perusahaan perkebunan besar atau perkebunan kecil, perkebunan small scale, perkebunannya rakyat gitu ya, karet gitu. Masih. Nah, ketika pembentukan PRRI Permesta ya awalnya di situ itu karena beberapa orang dan melakukan oleh pemerintah pusat dianggap penyelundupan. Mereka itu menjual hasil bumi secara tidak resmi yang dianggap penyelundupan. Karena apa? Kalau resmi maka pajaknya ditarik untuk pemerintah pusat. Saat itu kita kan hancur semuanya kan karena akibat politik bumi hangus kita, kebijakan politik bumi hangus kita. Jangan sampai perkebunan itu jatuh ke tangan Belanda kalau datang dibakar, rumah sakit dirobohkan, dibakar dan semua termasuk perkebunan itu. Nah, ketika kita mau balik lagi ketika KMB itu kita kembali, kita mendapatkan itu sebagian besar dinasionalisasi. Itu yang dapat kita sisa-sisa ada yang nggak begitu produktif sehingga nanti beberapa perusahaan itu digabung-gabungkan nanti kemudian muncullah PTPN berapa itu pada tahun 60-an gitu. Nah, tetapi luar Jawa ini masih jalan karena mereka small scale jadi perkebunan rakyat ekspornya masih jalan. Nah, pajak ekspornya itu untuk pusat. Marahlah sebagian orang-orang itu muncullah PRRI Permesta. Nah, ketika melakukan pemberontakan itu dipadamkan, sebagian orang Jawa, luar Jawa mengatakan ada ya sebagian, tidak saya mengatakan tidak seluruhnya. Oh itu penjajahan Jawa kan gitu. Ya dari perspektif mereka mungkin bisa dianggap seperti itu, karena dalam pandangan beberapa orang dalam kasus PRRI itu mereka untuk survive, katanya seperti itu. Ada yang juga yang mengatakan, oh itu karena mereka menentang Jawa yang mulai beberapa Jawa yang mulai diinfiltrasi komunis, tapi itu tafsir yang berbeda-beda. Tapi pada dasarnya selama 1950 itu sebetulnya pembangunan infrastruktur nggak jalan. Yang muncul adalah perkebunan small scale, perkebunan kecil. Itu Mbak. Bisa dibilang setelah era kolonial itu masih tidak terjadi pembangunan infrastruktur ya di luar Jawa, karena kan mungkin kondisi politik saat itu yang masih gonjang-ganjing istilahnya kayak gitu, dan perekonomian Indonesia yang belum bisa naik setelah era kolonial itu ya Pak ya? Iya, ya saat itu memang belum ada pembangunan. Akibatnya apa? Nanti itu semuanya masih terpusat di Jawa karena yang adanya ada di Jawa, ya. Sehingga dalam surat keputusan Menteri Perhubungan Laut itu kalau kita memperhatikan pelayaran di Indonesia saat itu pusatnya itu hanya 2 pelabuhan, Jakarta dan Surabaya. Itu sebenarnya di Jawa itu banyak rute masuknya situ. Ada pelabuhan Belawan yang menjadi pusat itu tapi hanya melayani, dia menjadi poros dari pelayaran itu hanya berapa rute berapa trayek gitu ya. Makassar lebih banyak lagi ya di Indonesia Timur. Kenapa? Karena semuanya sudah semuanya sudah dicakup oleh pelabuhan Surabaya dan Jakarta ya. Tanjung Priok dan kemudian Tanjung Perak Kalianget itu mulai berapa kan gitu. Itu pelayarannya itu banyak. Selain Pelni ada beberapa perusahaan pelayaran nasional swasta yang melayani itu. Oh oke. Berarti kan kalau kita ambil kesimpulan ya Pak ya, itu kan berarti kesenjangan antar pulau itu lebih diperparah ketika kedatangan kolonial, seperti yang tadi sudah dibilang ya Pak. Iya betul. Kemudian ya, kemudian untuk era selanjutnya setelah kolonial itu infrastruktur masih berjalan lambat karena kondisi politik dan ekonomi sampai saat ini. Nah, menurut jenengan ini pemerataan Indonesia, pemerataan ekonomi antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau lain saat ini bagaimana Pak kondisinya? Hampir tidak berbeda, ya menurut saya hampir tidak berbeda. Tapi saya mengapresiasi Pak Jokowi ketika mencoba memunculkan ibu kota baru yang di Kalimantan Timur itu.
Itu Oh, kan oke. maksudnya agar ini lebih tersebar karena selama ini uang itu terpusat hanya di Jakarta dan kemudian sedikit merembet ke sini. Wajar aja karena semuanya di sana kan gitu. Penduduknya di Jawa di sini, infrastrukturnya di sini, perusahaannya di sini ya. Otomatis kan penduduknya besar, perusahaan mau membangun kan yang dekat dengan penduduk. Ya dekat dengan konsumennya dijual gitu. Nek dibangun di tengah-tengah hutan juga bingung juga Mbak kan gitu. Dapat tenaga kerja yang lebih murah, jalan rayanya ada, listriknya ada, air minumnya ada kan. Diberi fasilitas juga oleh pemerintah melalui ini kawasan-kawasan industri kan gitu. Nah, kalau disebarkan di misalnya Pak Jokowi itu memindahkan ibu kota keluar Jawa ya saya bisa memahami. Maksudnya seperti itu. Tapi menurut saya lebih elok jika disebarkan yang dikembangkan itu adalah pusat-pusat pertumbuhan. Pakai aja filosofi di mana ada gula di situ ada semut. Kalau itu bisa dikembangkan misalnya di wilayah zona pembangunan industri di mana di Sumatera itu di daerah ini, di daerah ini, di daerah itu masing-masing kan berkembang. Oke. Ke Tembagapura misalnya Freeport itu kan dulunya kan di puncak gunung sepi. Nah sekarang berkembang kok. Karena ada duit di situ. Nah, mestinya seperti itu kan gitu. Ya, juga dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan jalan tol misalnya selama ini kan jalan tol terpusat di Jawa kan gitu. Tapi kalau menurut saya lebih bagus ke jalan kereta api. Kereta api lebih kalau saya ya, kereta api. Ya. Ya itu Belanda itu bangunnya kereta api. bisa menjadi masukan penting ya Pak buat pemerintah nantinya. Nanti kalau ada pejabat-pejabat yang lihat ini mungkin. Iya kalau dibangun jalan kereta api kan coba membangun jaringan kereta api itu kan di setiap stasiun itu kan pasti ada geliat ekonomi kan ada. Ya, ada apalah mulai dari warung-warung kecil dan sebagainya. Kalau dulu itu saya perhatikan dekat stasiun ada penginapan. Kalau dulu ya, kalau dulu sekarang kan kemudian kan stasiun kereta api kan habis semuanya Mbak. Sekarang nggak jelas itu miliknya siapa kan gitu. Nah Pak mungkin kembali lagi ke pembahasan kita Nje. Mungkin bisa diambil sedikit kesimpulan Pak dari sisi sejarah tentang kesenjangan antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau lain di Indonesia Pak. Saya mengatakan selama ini yang disalahkan itu yang paling disalahkan adalah paling gampang aja Orde Baru, kemudian pemerintah begitu. Saya lebih menyoroti itu karena proses. Jadi dalam perjalanan sejarahnya memang Jawa menikmati keuntungan dari hubungan dagang antara Jawa dan luar Jawa dan juga dalam perdagangan internasional. Ya. Jawa memegang peranan penting. Barangkali saya mengatakan mungkin karena posisinya ya. Jawa itu ada di tengah-tengah dari Malaka ke Maluku. Jawa ada di tengah-tengah dalam perjalanan juga oleh orang-orang misalnya orang Cina, pedagang Cina, pedagang Tiongkok itu mau masuk ke sini. Diuntungkan oleh angin pasat dari utara masuk ke selatan. Diuntungkan juga dari angin muson dari barat ke timur. Semua jujukannya itu di sini gitu-gitu. Itu menguntungkan. Nah, bayangkan saja kalau kita sudah tahu kalau pedagang sama petani pasti untung pedagang, Jawa mati keuntungan itu. Ditambah kemudian pemerintah yang berkuasa itu menjadikan Jawa sebagai pusat kekuasaannya. Ya sudah, nggak mungkin kan yang dibangun rumahnya orang lain pasti rumahnya sendiri. Iya. Luar biasa. Banyak sekali pembelajaran yang bisa kami dapat nih Pak dari perbincangan ini. Terima kasih banyak Pak Haryono atas waktunya. Mau menjelaskan kepada kami semua. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Haryono. Terima kasih juga ya. Betul sama-sama Mbak. Sama-sama. Demikian Tribuners perbincangan kita dengan Bapak Haryono. Ternyata kesenjangan antar pulau di Indonesia terpengaruh dari sistem yang telah ada sejak zaman kolonial, bahkan lebih jauh lagi sebelumnya. Dan kini pulau-pulau di Indonesia tengah mengejar ketertinggalannya. Semoga pemerataan bisa berlangsung dengan lebih baik lagi di masa depan. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.